Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Abdawiji, NIM 1804211 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 5 Governansi Digital tentang studi kasus dampak digital governansi terhadap partisipasi masyarakat. Saya mengambil contoh studi kasus tentang performance governance untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Sidoarjo. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memerlukan media fasilitasi yang dapat digunakan untuk menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Di era konvergensi teknologi komunikasi informasi seperti saat sekarang, media fasilitasi yang dapat digunakan ialah website pemerintah daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-governance. Dalam studi kasus yang saya dapat ini, tujuan akhir dari evolusi e-governance adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan maupun pembangunan. Melalui e-governance ini, publik dapat berpartisipasi dalam 1. Memberikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah yang akan diberlakukan atau yang telah diinstitusionalisasi secara bebas dan aktif melalui fasilitas email ataupun mailing list. Yang kedua, mencari data dan informasi yang dibutuhkan untuk proses penunjang aktivitas sehari-hari dari sejumlah website yang dimiliki pemerintah. Dan yang ketiga, mengikuti beragam dialog atau public hearing yang dilakukan secara online melalui internet. Menurut Tamboris, menjelaskan bahwa level partisipasi bermedia website terdiri dari 5. Yang pertama yaitu e-informating, e-involving, e-consulting, e-collaborating, and e-empowerment. Yang pertama, e-informing adalah tahapan penyampaian informasi secara online dari pemerintah kepada masyarakat. Informasi tersebut dapat berupa rencana kegiatan atau yang terkait dengan kebijakan. Komunikasi yang terjadi pada level ini relatif bersifat satu arah. Yang kedua yaitu e-consulting. E-consulting adalah tingkatan partisipasi yang menggunakan saluran dua arah yang bersifat interaktif. Pemerintah dalam tahapan ini dapat mengonsultasikan atau mendiskusikan dengan warga atau kelompok warga terkait dengan kebijakan yang akan dirumuskan. Segala keputusan yang terkait dengan kebijakan dalam level ini masih menjadi dominasi pemerintah. Selanjutnya yaitu e-involving. E-involving adalah level partisipasi masyarakat yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah secara dialogis. Tahapan ini, pemerintah menyampaikan rencana yang memungkinkan untuk diperbaiki atau diubah melalui forum diskusi. Selanjutnya yaitu e-collaboration. E-collaboration adalah level partisipasi yang terjadi dalam komunikasi dua arah yang saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat. Warga dapat berpartisipasi secara aktif serta memiliki peran yang sama dengan pemerintah untuk melakukan kemitraan dalam mengambil keputusan. Yang terakhir yaitu e-empowerment. E-empowerment ini adalah tingkat partisipasi yang keputusan akhirnya berada di tangan warga atau masyarakat. Pemerintah hanya mengimplementasikan keputusan yang diambil warga atau masyarakat tersebut. Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Sidoarjo. Yang pertama yaitu karakteristik individu seperti umur, jenis pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin, dan selanjutnya yaitu performance e-governance itu sendiri. Berdasarkan hasil analisis dalam studi kasus ini menunjukkan bahwa gender dan kinerja e-government berpengaruh secara langsung terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sedangkan pengaruh langsung pendidikan dan pekerjaan terhadap partisipasi masyarakat tidak begitu signifikan. Kinerja e-government memiliki pengaruh lebih besar terhadap partisipasi masyarakat daripada gender. Jadi, dapat disimpulkan dari studi kasus ini
menunjukkan bahwa performance e-government sangat memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.